Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Argus SSI MSI, dosen biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Anukoya. Saya merupakan bagian dari dosen tetap di Universitas Anukoya sejak pertengahan tahun 2021. Nah, alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2026. Pada video ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Nah, kebetulan saya mengajar beberapa mata kuliah di prodi biologi, salah satunya adalah biologi konservasi. Mata kuliah biologi konservasi merupakan rumpun mata kuliah wajib bagi semester 6 dengan bobot 3 SKS serta kode mata kuliah yaitu C02032. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah biologi konservasi ini membahas tentang konsep prinsip dan juga aplikasi konservasi keanekaragaman hayati, meliputi status konservasi, strategi konservasi, ancaman terhadap biodiversitas, serta peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Nah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan-permasalahan konservasi dan merumuskan alternatif solusi secara ilmiah. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan dalam program studi yang pertama yaitu CPL 1, saya ngambil sikap yang keenam yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan solusi serta kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. CPL yang kedua, saya ngambil di pengetahuan 3 yaitu menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan juga aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, dan konservasi lingkungan, dan juga sumber daya hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. CPL ketiga merupakan keterampilan khusus yang kedua, yaitu mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan keilmuan biologi dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. CPL yang keempat yaitu mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah-masalah bidang pengelolaan dan juga pemanfaatan biodiversitas lokal yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Untuk CPL yang kelima yaitu keterampilan umum yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran berlangsung sebanyak 16 pekan dengan rincian 14 kali perkuliahan hybrid yaitu luring dan juga daring. Kalau luring kita laksanakan di dalam kelas, kalau daring itu kita laksanakan menggunakan platform Zoom dan juga Google Meet. Yang kedua yaitu 2 kali UTS dan juga UAS, jadi jumlahnya sebanyak 16 kali. Dengan metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif dan case based learning atau CBL. Evaluasi pembelajaran mata kuliah biologi konservasi didapatkan dari 5 komponen, yaitu komponen penilaian pertama yaitu tugas, ada kuis, dan juga tugas mandiri, itu bobotnya sebanyak 15%. Ada praktikum ini kinerja dan juga laporan sebanyak 25%, dan ada presentasi 15%, UTS 15%, UAS 30%, dengan total bobot semuanya 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah biologi konservasi untuk mahasiswa S1 biologi
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Anungkoya. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai status konservasi tumbuhan dan juga satwa liar dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis status konservasi tumbuhan dan juga satwa liar berdasarkan IUCN dan juga CITES serta merumuskan rekomendasi konservasi yang sesuai. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Kita sekarang sudah nyampe pada pertemuan keempat dalam mata kuliah Biologi Konservasi. Sebelum mata kuliah ini dimulai, mari kita doa bersama-sama. Selanjutnya, saya akan melakukan presensi. Aisyah, Auna, Anis, Maslaha. Terima kasih. Kita akan melanjutkan mata kuliah Biologi Konservasi. Sebelum itu, di pertemuan ketiga kita sudah belajar mengenai prinsip dan juga peran dari biologi konservasi. Nah, saya ingin tahu ingatan kalian dalam materi sebelumnya. Dalam peran atau prinsip biologi konservasi itu ada beberapa hal, salah satunya adalah yang kita bahas adalah penyebab kepunahan. Kira-kira apa penyebab terbesar dalam kepunahan yang kita pelajari pada materi kemarin? Oke, kamu? Kehilangan habitat. Kamu? Deforestasi. Terus masalah? Terus apa lagi? Pencemaran. Oke, itu ya. Kita masuk pada materi hari ini. Kalian sebagai mahasiswa calon sarjana biologi tidak hanya mampu untuk memahami atau mengetahui taksonomi flora dan fauna, tapi kalian juga harus mampu memahami status konservasi dari biodiversitas, baik itu flora dan juga fauna, agar menjadi rekomendasi ilmiah dalam menjaga kestabilan dan juga menjaga kelestarian biodiversitas alam ini. Paham ya? Nah, sekarang tepat kita akan belajar mengenai status konservasi tumbuhan dan juga satwa liar. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis status konservasi, baik itu tumbuhan ataupun hewan, berdasarkan IUCN dan CITES, serta merumuskan rekomendasi konservasi yang sesuai. Ini tujuan pembelajaran kita. Mari kita ketahui mengenai pengertian dari status konservasi itu merupakan indikator. Tahu indikator? Ya. Apa indikator? Ukuran. Oke. Jadi status konservasi itu merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keterancaman suatu spesies terhadap kepunahan di masa kini dan juga di masa depan. Nah, dalam status konservasi ini digunakan untuk menentukan seberapa mendesak perlindungan yang dibutuhkan oleh spesies tersebut agar tetap lestari di alam kita. Kalian tahu ini apa? Ya. Apa itu? Ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh terenggiling. Salah satunya adalah mengatasi nyeri sebagai obat dan lain sebagainya. Akhir-akhir bulan kemarin, media sosial itu diviralkan dengan kejadian pelaku yang mengambil terenggiling ini. Coba kita perhatikan kasus berita. Yang ini juga penyelundupan, tapi bendanya beda. 1,2 ton sisik terenggiling, nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Inilah belasan karung sisik terenggiling, salah satu hewan yang terancam punah. Sisik terenggiling ditemukan di sebuah rumah dan akan dikirim ke Cina sebagai bahan baku obat tradisional.
Ini yang mencengangkan. Diperkirakan tumpukan sisik ini berasal dari hampir 6.000 tenggiling. 4 tersangka ditangkap. Mereka terancam 20 tahun penjara. Oke, satunya juga mengenai terenggiling. Hendak menjual sisik terenggiling, 2 orang warga Kepulauan Meranti ditangkap polisi di Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tanggerang Timur, Kota Pekanbaru. Sekitar 3,4 kg sisik terenggiling yang dibungkus dengan plastik dan disimpan dalam jok sepeda motor yang digunakan pelaku berhasil disita polisi. Berdasarkan keterangan polisi pada hari Kamis, organ hewan dilindungi ini rencananya akan dijual seharga 6 juta rupiah. Pelaku mendapat sisik terenggiling ini dari perburuan langsung dan juga dari pemburu lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, dari kasus ini kalian sudah mempunyai bahan. Saking berharganya terenggiling sehingga dia rela berkorban untuk ditangkap dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya pengen dari video ini kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan ini akan saya berikan bahan diskusinya dari video tadi. Silakan mulai sekarang membentuk kelompok yang sudah kami tentukan kemarin. Oke, perhatikan. Ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan ini silakan kalian bahas bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini. Tolong sampaikan ke sana. Ini. Oke. Silakan kalian bahas bersama mengenai 3 kasus yang harus kita pecahkan pada siang hari ini. Silakan. Dalam kasus itu ada pertanyaan yang harus kamu jawab mengenai kenapa masih banyak dari kalangan masyarakat yang memperdagangkan satwa secara ilegal. Yang kedua, apakah setiap satwa yang langka itu perdagangannya itu dilarang? Terus bagaimana cara menentukan atau mengetahui bahwa spesies itu sudah langka atau terancam punah? Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita lakukan presentasi. Setiap kelompok harus mempresentasikan. Saya mulai dari kelompok, coba deh kelompok itu yang belakang dulu. Ke sini Mbak, ke depan Mbak. Ya, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan diskusi dari kelompok kami mengenai kasus yang telah Bapak ajukan. Jadi yang pertama di sini, kenapa masih banyak dari kalangan masyarakat yang memperdagangkan satwa ini secara ilegal. Jadi setelah kami berdiskusi tadi, juga setelah kami mendengar dari Bapak tadi bahwasanya satwa-satwa yang ada di kasus ini merupakan satwa yang memiliki manfaat yang cukup banyak, seperti contohnya tadi itu mengatasi nyeri dan bisa dibuat obat. Oke. Terus nilai jualnya juga cukup tinggi. Betul, terus. Yang kedua, apakah setiap satwa yang langka itu perdagangannya dilarang dan siapa kira-kira yang mengatur? Jadi menurut kami ketika satwa itu sudah langka berarti untuk perdagangan itu tidak boleh. tidak boleh ya, tidak boleh diperdagangkan. Oke. Dan Terus? siapa kira-kira yang mengatur? Menurut kami yang mengatur adalah pemerintah. Pemerintah. Oke, yang ketiga, Bagaimana cara menentukan atau mengetahui bahwa spesies itu sudah langka atau terancam punah? Nah, menurut kami kalau suatu spesies itu sudah terancam punah bisa dari keberadaan spesies itu, Bapak. Jadi di lingkungan itu sudah sedikit berkurang,
Bisa juga dari berita seperti itu atau dari referensi lain. Oke, kasih aplaus dulu lah. Oke, terima kasih, Mbak Olivia. Sekarang kelompok sini diwakili oleh siapa? Oke, silakan Mbak Vina. Mbak Vina silahkan jawab sesuai dengan diskusi tadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya, kami memperoleh sebuah jawaban. Yang pertama di sini, kenapa masih banyak dari kalangan masyarakat yang memperdagangkan satwa ini secara ilegal? Kita tahu sendiri bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa terenggiling ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat itu ilegal atau tidak. Terus karena adanya desakan ekonomi, kurangnya perekonomian mereka sehingga mereka memilih jalur ini untuk menambah perolehan hasil ekonomi mereka tiap harinya seperti itu. Jadi ketidaktahuan juga desakan ekonomi dan aspek ekonomi dari si terenggiling. Yang kedua di sini juga apakah satwa yang langka itu perdagangnya dilarang? Sangat dilarang. Dan siapa yang kira-kira yang mengatur? Pemerintah. Kenapa? Mengapa sangat dilarang? Karena memang masa satwanya sudah langka masih diperdagangkan, ya kan? Terus yang ketiga, bagaimana cara menentukan atau mengetahui bahwa spesies itu sudah langka atau terancam punah? Dari data-data di database ya, termasuk data pemerintahan dan yang lainnya yang mengatur tersebut. Oke, sudah. Siapa dulu? Baik. Sudah cukup ya? Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kenapa masih banyak dari kalangan masyarakat yang memperdagangkan satwa ini? Jawabannya sudah benar, bahwa dengan melihat kasus tadi, dengan melihat manfaat terenggiling tadi, kebanyakan dari satwa liar itu mempunyai harga ekonomis tinggi, mempunyai nilai ekonomis tinggi. Maka dengan sebab nilai ekonomis tinggi itulah masyarakat berbondong-bondong untuk mengambilnya tanpa memperhatikan kelestarian alam, tanpa memperhatikan kelestarian populasi, sehingga dengan nilai ekonomi tinggi itu nanti akan menyebabkan terhadap penurunan populasi ya. Ketika populasi turun, maka banyak satwa liar yang mulai punah. Ada yang dijadikan sebagai obat, ada yang dijadikan sebagai hiasan, ada yang dijadikan sebagai apa lagi? Budaya juga bisa. Ya, banyak ya. Nah, itulah yang sehingga banyak masyarakat itu menjual secara ilegal. Yang kedua, apakah setiap satwa yang langka itu perdagangannya itu dilarang? Kalian menjawab? Iya, dilarang. Ada jawaban yang sangat simpel dan itu bisa untuk dijual. Jadi tidak semua hal-hal yang langka itu dilarang dalam jual beli. Itu boleh. Itu boleh. Siapa yang mengatur bahwa itu boleh dan tidak boleh dalam proses jual beli? Itu namanya CITES. Apa itu CITES? Nah, habis ini kita akan bahas bersama-sama. Ya, itu CITES. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bahwa spesies itu langka atau tidak? Kalian tadi banyak yang menjawab dengan cara referensi, baca jurnal, apalagi berita dan lain sebagainya. Ada yang lebih gampang sebenarnya dalam melihat status konservasi dari satwa liar, apakah itu terancam punah atau langka. Dengan cara apa? Dengan cara IUCN. Apa itu IUCN? Nanti kita bahas bersama-sama. Paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada status konservasi. Bahwa status konservasi makhluk hidup itu ditetapkan sebagai respon. Ya, sebagai respon terhadap ancaman kerusakan habitat dan juga penurunan populasi.
Ada 3 instrumen dalam melihat status konservasi. Yang pertama adalah IUCN. Apa IUCN? IUCN itu adalah International Union for Conservation of Nature. Ini mengelompokkan spesies ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterancaman atau kepunahannya. Jadi, jawaban tadi bagaimana cara untuk melihat status satwa liar itu langka atau tidak bisa diketahui dengan IUCN. Paham? Jadi fungsi IUCN adalah untuk melihat status konservasi satwa liar. Yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah CITES. Apa CITES? CITES itu yang mengatur perdagangan internasional, baik itu tumbuhan dan juga satwa liar yang berdasarkan tingkat keterancaman akibat perdagangan. Jadi yang mengatur seperti yang tadi kalian menjawab bahwa tidak boleh dijual. Boleh dijual. Yang mengatur itu CITES. Nah, boleh dan tidaknya nanti kita bahas. Yang ketiga, instrumen ketiga adalah peraturan KLHK nomor 106 tahun 2018 yang isinya adalah spesies yang dilindungi di Indonesia. 9 tingkatan dalam melihat status konservasi. Yang pertama adalah insting. Ini kalau insting ini status konservasinya itu adalah punah. Jadi di alam sudah punah. Yang kedua, extinct in the wild, ini punah di alam liar. Di alam liar itu sudah tidak ada, tapi yang ada hanya di kayak di kebun binatang itu, ya. Terus yang ketiga, critical endangered. Status konservasi yang keadaannya sudah kritis, sangat terancam punah. Yang keempat, endangered atau terancam. Yang kelima adalah vulnerable, ini status yang menghadapi risiko kepunahan atau sudah rentan. Yang keenam, near threatened, ini hampir tercemar. Jadi status konservasinya sudah hampir tercemar. Yang ketujuh adalah least concern. Ini status konservasinya adalah risiko rendah. Yang kedelapan adalah dead deficient, ini datanya sudah mulai berkurang. Dan yang 9 adalah not evaluation. Jadi data status konservasinya belum terevaluasi. Coba kita perhatikan, kita lihat IUCN yang ada di kalian, di HP-nya kalian, coba www.iucn.list.org. Nanti tampilannya akan kayak gini. Sudah ya? Kita cari komodo, dan ada juga cari manis javanica. Ada yang cari manis javanica, ini komodo. Oke. Coba komodo diklik, itu kriterianya apa? Oke. Itu. Komodo statusnya adalah endangered. Oke. Sekarang kita lihat yang manis javanica. Oke. Bagaimana yang manis javanica? Statusnya critical endangered. Oke. Kita sudah tahu bahwa manis javanica statusnya adalah critical endangered. Apa critical endangered? Statusnya sudah kritis, sudah hampir punah. Makanya tadi berita itu banyak yang ditangkap karena keberadaan terenggiling atau manis javanica itu sudah dalam keadaan kritis atau critical endangered. Oke, selanjutnya adalah CITES. Apa itu CITES? CITES itu salah satu instrumen yang mengatur tentang perdagangan internasional tumbuhan dan juga satwa liar agar dapat diperdagangkan. Jadi satwa liar, flora dan fauna itu bisa diperdagangkan asalkan sesuai dengan kriteria-kriterianya. Bagaimana kriterianya? Yang pertama, ada Apindex 1. Apindex 1 ini mengatur bahwa spesies sangat terancam punah, dilarang diperdagangkan kecuali untuk penelitian. Apindex 2 itu untuk spesies yang terancam punah tapi tidak diperdagangkan, harus diatur agar tidak terancam.
Yang ketiga Apindex 3. Apindex 3 ini spesies yang dilindungi di negara tertentu dan memerlukan kerjasama internasional. Oke, kita lihat contohnya. Varanus komodensis. Apa Varanus komodensis? Komodo. Komodo posisinya ada di Apindex 1. Manis javanica posisinya ada di Apindex 1. Kalau Apindex 1 berarti apa? Tidak boleh diperjualbelikan kecuali penelitian. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira Bapak data dari itu cepat dari mana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Data CITES itu dapat dari mana, Pak? Data CITES ini didapat dari berbagai negara. Setiap tahun, negara itu melaporkan kepada CITES, negara-negara yang sudah menjadi anggota, melaporkan tentang status konservasi yang ada di negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia siapa? Ada menteri. Menteri apa? Menteri KLHK yang nantinya akan melaporkan keadaan status konservasi yang satwa liar yang ada di Indonesia. Silakan, apa lagi? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, kan tadi kan kalau Siti itu bertanya tentang CITES ya Pak. Kalau saya ini mau bertanya tentang UCN. Oke, UCN. Data dari UCN itu dapat dari mana Bapak? Kan banyak ya Bapak. Terus untuk menentukan ini spesies ini sudah terancam punah gitu. Bagaimana Bapak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus juga. Data UCN itu tidak, orang-orang UCN tidak melakukan penelitian sendiri. Jadi dia mengkompilasi, dia mengumpulkan data-data dari berbagai lembaga, dari berbagai pihak. Ada yang dari peneliti, ada yang dari akademisi, bisa mahasiswa, bisa dosen, akademisi itu. Ada yang pelaku konservasi, ada lembaga-lembaga yang melakukan penelitian misalkan. Nah itulah data-data itu yang diperoleh dari IUCN Red List. Paham? Oke. Selanjutnya, ini status konservasi di Indonesia. Kalau di Indonesia, penetapan status konservasi itu baik flora dan fauna itu berdasarkan peraturan KLHK nomor 106 tahun 2018 yang mengatur tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tampilan dari KLHK seperti ini ya tampilannya. Jadi dia hanya menampilkan nama spesies. Jadi kita hanya tahu oh ini dilindungi, tapi tidak tahu ini statusnya apakah sudah punah atau tidak. Itu cuma. Paham ya? Karena yang di KLHK itu hanya menunjukkan jenis spesiesnya saja, tidak melihat apakah terancam punah atau tidak, maka saya ngasih oleh-oleh tugas pada kalian. Oke? Oleh-oleh tugasnya bisa dikerjakan di pondoknya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Ya. Tugasnya adalah kalian mengidentifikasi status konservasi yang ada di Undang-Undang KLHK itu menggunakan IUCN dan CITES. Yang harus kalian klasifikasikan adalah nama spesiesnya apa, status konservasi IUCN-nya gimana, CITES-nya itu Apindex masuk Apindex apa, kan? Tolong ini dikumpulkan minggu depan. Baik. Siap? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Sudah ya? Oke. Kalau seperti itu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.